Yo guys, ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini tidak? Buy the dip and then keeps dipping, makin turun. Sudah kita kira dip, ternyata ada dip lagi di bawah. Kemudian ketika kita don't buy the dip, pumps next day. Hari berikutnya dia malah terjadi pump. That's the reality guys. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila kita melihat harga Bitcoin sebelum halving ini, ada kebiasaan yang terjadi di harga Bitcoin, yakni dia selalu turun. Kurang lebih seperti itu di cover oleh Coindesk Indonesia di sini. Kemudian sahabat Black Cuan, di dip ini yang memang keras ini terjadi penurunan dip Bitcoin ini, turun si Bitcoin, ada satu pemain di sini yang mendominasi di dip kali ini untuk si Bitcoin. Dan akan kita jelaskan beberapa hal terkait hal tersebut di sini di update Black Cuan kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sebelum kita mulai, guys, seperti biasa, not financial advice. Oke, kita langsung di sini mengenai harga Bitcoin. Ketika saya record video kali ini, Bitcoin sudah ada terjadi sedikit slide ya, slide bounce, sedikit pantulan di sini, small bounce di 65.000 ketika dia sempat tadi itu berada di 64 ribuan dolar. Kemudian Ethereum juga turun sahabat Black Cuan 3.200 dan altcoins pada umumnya merah menyala, merah padam. Seperti itu sahabat Black Cuan. Oke. Adapun yang menyebabkan ini terjadi di cover dengan menarik sekali dari investing.com bahwa harga Bitcoin kali ini turun atau pullback itu terjadi sebagai hasil orang yang melakukan ini nih, profit taking. Dan crypto expert di sini menjelaskan bahwa orang-orang ini yang kemungkinan besar sedang ambil profit ini adalah para pemain-pemain yang short terms, kemudian mereka ini juga persiapan juga ya, terutama para miners untuk menghadapi halvings di sini. Tetapi yang paling menarik adalah dalam hal ini sahabat Black Cuan, turunnya Bitcoin dari level 70k, 71k itu turun 7.000 dolar hanya dalam waktu 38 jam. Dan ini menyikat ya, apa sih bahasanya? Dia sikat ini yang pasang long. Jadi terjadi likuidasi nih di orang-orang yang pasang long, dan ke depan ini tampaknya yang akan kita lihat itu adalah likuidasi terjadi pada orang-orang yang short. Kayaknya di 73 itu memang banyak yang pasang short ini tampaknya sahabat Black Cuan. Dan satu hal lagi juga di sini yang menarik masih berkaitan dengan profit taking tadi di sini, adanya penguatan di dolar di sini. Kalau kita perhatikan di chart yang satu minggu di sini untuk USD index ya, di XY di sini terjadi penguatan, akan tetapi ini merupakan area resisten yang kalau menurut Wyckoff redistribution schema, jadi kalau kita pakai skemanya si Wyckoff di sini untuk DXY itu ada probabilitas bahwa dolar ini kemungkinan besar akan semakin turun lagi. Dan kalau kita perhatikan juga uang rupiah, ini ada saya screenshot dari Angga Andinata, itu sudah di 15.900-an. Jadi kita juga terjadi pelemahan nih yang di rupiah. Dan balik lagi ke materi kita, diskusi kita di sini, ada satu pemain yang mendominasi di dip ini, dia itu tidak lain adalah si Mister 100. DCA tanpa ampun nih orang nih. Kok dia nggak takut dump? Oke, sahabat Black Cuan, Mister 100 ini atau disebutlah dia sekarang ini sebagai Big Fish membeli 820 BTC. Guys, kita bisa perhatikan di sini secara detail ya. Jadi per tanggal 1 April mereka membeli ini, mereka lah kita bilang, karena menurut saya Mister 100 ini nggak satu orang ya, mungkin dia institusi atau gabungan modal besar, dan 109 BTC itu dibeli pada tanggal 1 April. Nah, pembelian yang berturut di sini, beruntun di sini transaksinya mereka ini adalah di tanggal 2 April, dari waktunya mereka di sini pukul 00 sampai pukul 9 itu terjadi pembelian 106, 105, 102, pokoknya di atas 100 BTC mereka mengakumulasi, dan total mereka punya 820 BTC hanya dalam waktu singkat sahabat Black Cuan. Pertanyaannya adalah, siapa Mister 100 ini? Saya memperkirakan ini keponakannya Paman Satoshi.
Jadi kata paman ini memang sekarang ini lagi hype ya, kata paman. Oke. Kalau menurut sahabat Black Cuan, siapa nih? Benar nggak ini ponakannya Paman Satoshi atau mungkin dia tetangganya, sepupu jauhnya dari Satoshi? Coba kalian tulis opini kalian di kolom komentar sahabat Black Cuan, saya pengen tahu di sana. Oke, dan kita lanjut di sini mengenai kedepannya market ini ya. Karena kalau kita lihat ya, dengan terjadinya penurunan 7 ribuan dolar dia turun dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu 36 jam. Dan ini bikin goyang mental kita, dia bikin takut ya. Bahkan ketika buy the dip pun kita masih merasa ini kayaknya bakalan dip lagi gitu kan. Perasaan seperti itu memang sangat-sangat normal ya ketika terjadi penurunan seperti ini sahabat Black Cuan. Akan tetapi yang menarik di sini bahwa adanya fakta satu pemain tadi yang luar biasa mendominasi di dip ini. Yang menarik ini adalah dari Angga Andinata, dan dalam hal ini saya setuju dengan yang dikatakan Angga ini, pump itu akan datang sahabat Black Cuan, karena Well Alerts di sini menyampaikan updatean terbaru bahwa ada 1 billion USDT yang dicetak lagi, minted at Tether Treasury guys. Ini dana mau dibawa kemana, ini mau dipakai apa gitu kan. Kemudian masih dari Well Alerts juga di sini, untuk pertanggal 2 April ada 200-an juta dolar dari USDC ini ditransfer ke walletnya Coinbase Institutional. Ini artinya persiapan belanja kayaknya seperti itu sahabat Black Cuan. Atau mungkin mereka mau tunda-tunda dulu, biarkan harga Bitcoinnya terkonsolidasi gitu kan di area-area 68 mungkin nanti ya. Dan itu yang akan membosankan ke depan ini. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita akan lihat kebosanan. Itu skenarionya sahabat Black Cuan. Akan tetapi untuk long terms, untuk kedepannya, halving yang sudah sebentar lagi ini, kurang lebih 16 hari lagi halving. Kemudian kita akan menunggu seperti apa rewards dari kebosanan yang akan kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan ini sahabat Black Cuan. Dan kita perhatikan yang menarik di sini, saya ingin menunjukkan kepada sahabat Black Cuan. Coba kita nonton sebentar ya di sini. 20% retracement. 20% retracement. 20% retracement. 20% retracement. Currently, 16% retracement. The human mind is designed for immediate survival. If you want to stay alive, control your emotions. When in doubt, zoom out. Buy red, sell green. Don't be the dip, buy the dip. Don't be the top, sell the top. You already know this information. Take control. Dan salah satu cara ampuhnya adalah zoom out ketika kita ragu. Kita bisa melihat big picture-nya. Makanya dalam setiap updatean saya jarang ya saya menampilkan chart yang 4 jam apalagi yang 1 jam, karena saya ingin melihat ini dengan gambaran yang besar, pergerakan yang besar, dengan time frame yang besar sahabat Black Cuan. Kemudian sahabat Black Cuan, karena kita fokus dengan Bitcoin, menutup video kali ini saya ingin menampilkan bahwa post halving nanti, setelah halving nanti sahabat Black Cuan, reward yang biasanya mereka terima dari mining BTC itu dari 6,25, nanti itu akan terjadi pemotongan sehingga mereka hanya akan mendapatkan 3,125 BTC, dan biaya untuk rata-rata mining Bitcoin atau produksi Bitcoin itu menjadi 37.856 dolar. Sahabat Black Cuan, ini akan menjadi semacam scarcity yang luar biasa ke depan ini untuk si Bitcoin. Dan apabila kalian ragu, seperti dikatakan tadi, zoom out dan kita bisa melihat gambaran besarnya. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila kalian punya dana lebih, cash lebih, maka ini adalah waktu terbaik untuk DCA kepada aset-aset altcoins ataupun Bitcoin dan Ethereum yang menurut keyakinan kita ini akan terus berlanjut. Sementara itu, apa yang terjadi belakangan ini ataupun sekarang ini, just another day in crypto guys. Ini adalah hari-hari biasa yang terjadi di dalam kripto. Dan untuk saya pribadi, di Black Cuan ini saya tetap bullish di Bitcoin ataupun kripto pada umumnya, terutama alts. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di update yang berikutnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.